Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cahyonugroho dengan NIM M0403241109. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait judul makalah saya, yaitu Roadmap Karir menjadi Database Spesialis di Industri Game Development. Jadi untuk pendahuluan, di sini terdapat gambar terkait seseorang sedang bermain game dan juga database. Keduanya ini bisa dibilang bersinggungan di dunia modern kita sekarang. Karena rata-rata game online menggunakan database yang bisa dibilang harus optimal agar pengalaman bermain tidak merasa rusak atau merasa tidak senang seperti itu. Semisal ketika sedang bermain game kompetitif, biasanya seseorang akan mendahulukan terkait latency atau waktu yang dibutuhkan untuk sekali mouse klik, lalu game tersebut akan mengeluarkan misalkan peluru seperti itu. Apabila terdapat sedikit atau lebih banyak latency atau waktu yang dibutuhkan, maka pengalaman bermain akan menjadi jauh sekali lebih tidak menyenangkan. Seperti itu. Sehingga database atau basis data sangat dibutuhkan di industri game, terutama di industri game modern. Dan berikut adalah tanggung jawab dari database spesialis di industri game, yaitu yang pertama, mendesain skemanya, dimulai dari normalisasi dan sebagainya, lalu optimasi kinerja, di mana diusahakan tidak ada latensi atau latensinya paling minimal dibandingkan dengan eh, tata cara atau desain-desain yang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat manajemen data real time, di mana seperti yang kita ketahui bahwa posisi player, posisi musuh, dan sebagainya harus di-manage dengan real time dan juga dengan optimal agar tidak ada terjadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu latency yang lebih besar seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terdapat keamanan dan juga skalabilitas. Untuk keamanan di sini eh, diusahakan agar tidak ada yang mengkorek-korek atau yang membobol sistem data kita. Karena apabila sistem data bocor atau dapat diubah sesuka hati oleh player, maka pengalaman bermain akan menjadi tidak menyenangkan karena terdapat banyak yang bisa dibilang cheater seperti itu. Lalu untuk skalabilitas, tentunya game-game modern sekarang dibutuhkan juga skalabilitas yang tinggi karena biasanya di pertengahan atau di akhir-akhir developing sebuah game, biasanya akan ditambahkan sebuah fitur baru di dalam game tersebut agar pengalaman bermain lebih menyenangkan. Maka dari itu, skalabilitas juga merupakan tanggung jawab dari database spesialis di industri game development. Lalu, untuk selanjutnya terdapat fase satu pembelajaran atau roadmap dari database spesialis sebagai di industri game development. Yang pertama adalah memahami perintah dasar di SQL seperti select, insert, join. Untuk bagian pertama ini sudah di-cover oleh mata kuliah basis data. Untuk selanjutnya terdapat data modeling, kemampuan merancang database secara efisien dan optimal, itu juga sudah di-cover oleh mata kuliah basis data. Maka dari itu, eh, saya cukup senang atau cukup bisa dibilang sangat suka terhadap mata kuliah ini karena memberikan informasi-informasi terkait dari fase-fase roadmap menjadi database spesialis di industri game development. Lalu untuk fase pertama yang ketiga, kita juga perlu untuk belajar dasar pemrograman seperti yang menguasai bahasa backend seperti C Sharp, semisal kita menggunakan Unity, Python, ataupun Node.js. Seperti itu. Untuk selanjutnya terdapat fase 2 atau fase pertengahan dari database spesialis,
kuncinya terdapat di NoSQL. Karena game itu bisa dibilang membutuhkan kecepatan yang super, di mana latensi sedikit saja akan mengurangi performa dari game tersebut dan membuat permainan menjadi tidak menyenangkan. Maka dari itu, kita harus belajar terkait tools seperti Redis untuk caching data yang paling sering diakses seperti itu. Seperti misalkan di sini contohnya terdapat profil pemain. Jadi untuk setiap kali player mengklik profil pemain, tidak perlu loading yang membutuhkan waktu sangat lama agar pengalaman bermain juga lebih menyenangkan. Lalu untuk selanjutnya terdapat MongoDB juga untuk data yang fleksibel seperti statistik atau juga inventory seperti itu. Lalu untuk fase terakhir atau fase yang bisa dibilang profesional adalah menggunakan layanan cloud untuk database-nya seperti Amazon Web Service, Google Cloud ataupun Azure. Karena eh, layanan database Google, layanan database cloud ini bisa dibilang yang paling murah dan yang paling terbaik untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau kita membuat database sendiri di rumah ataupun di kantor, akan membutuhkan biaya yang cukup besar, dimulai dari perawatannya ataupun pembelian bahan-bahan ketika awal-awal mendesain database. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terdapat database real time seperti Firebase untuk game multiplayer. Jadi tidak bisa menggunakan database biasa juga seperti yang sebelumnya. Maka dari itu sebaiknya digunakan menggunakan Firebase. Lalu untuk konsep lanjutannya seperti sharding ataupun lainnya agar pengalaman bermain lebih menyenangkan. Seperti di sini contohnya terdapat sharding atau membagi database agar bisa menangani jutaan pemain MMO, terutama di MMORPG. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terdapat refleksi saya, di mana saya dan juga kemana saya akan pergi. Saya sekarang bisa dibilang berada di fase pertama dan juga dibantu oleh mata kuliah basis data. Alhamdulillah, saya juga bergabung dengan berbagai komunitas agar ketika saya mengalami kendala, saya dapat bertanya kepada komunitas tersebut. Semisal contohnya terdapat Geri IPB ataupun bersama Bangun Ekraf atau Bebek. Lalu kemana saya akan pergi atau saya akan belajar? Saya kemungkinan akan melanjutkan fase 2 dan fase 3 di semester selanjutnya. Di mana untuk semester ini mungkin saya akan berfokus kepada pixel art dan eh, software-software game engine agar setidaknya saya memiliki pengalaman atau bisa dibilang portofolio terlebih dahulu agar ketika saya membuat database, saya mengerti terkait bagaimana data ini dibuat, bagaimana data ini dipakai oleh game programmer atau selainnya. Seperti itu. Baik, cukup sekian mungkin dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga eh, berterima kasih kepada penyelenggara mata kuliah basis data karena di mata kuliah ini tercover beberapa hal terkait menjadi database spesialis di bidang game development. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.